Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Let's continue our lessons to still on chapter 2. We went camping on unit 3. Okay, for this lesson we will study about preference ya. General preference. Jadi kesukaan ya kalau di sini dikatakan. Jadi kayak seperti di sini dicontohkan specific preference. I would prefer chocolate cake, please. Saya lebih suka roti coklat. I would prefer to take a walk. Saya lebih suka berjalan. Nah, itu jadi menunjukkan ekspresi bahwa kita itu suka akan sesuatu. Nah, untuk latihannya, look at the activity 4. The following is the dialogue script of the video in activity 3. Walk in pair. Jadi sebenarnya sebelumnya itu ada sebuah dialog ya, skrip dialog dalam activity ketiga. Kemudian di sini kita diminta untuk underline the expression of asking for and asking informing preference. Ya, kita diminta untuk menunjukkan ekspresi yang berupa asking for, jadi meminta sesuatu, atau informing preference. Informing itu berarti memberitahu. Nah, mari kita analisa dialognya. Everyone love weekend. Nora and Tom are making plan for the weekend. Nah, ini ketemu ini langsung. Where shall we go for the weekend, Tom? Kemana kita akan pergi untuk liburan, Tom? Nah, ini merupakan asking for, ya, meminta pendapat. Asking for, menanyakan pendapat. Jadi saya centang ya di sini kalau menanyakan pendapat. Kemudian selanjutnya mana lagi nih yang asking for? Ada lagi enggak ini? Nah, di sini ada lagi, would you prefer to go by car or by bus? Nah, ini adalah asking for juga. Ya. Ini merupakan asking for juga. Nah, selanjutnya berarti cuma ada dua ya untuk asking for-nya. Kemudian untuk expression of informing preference, jadi memberikan referensi informasi referensi ya. Jadi kalau sebelumnya kan sudah ada prefernya ya, lebih suka, tidak suka. Kemudian jadi ada kata kuncinya itu ada prefernya. Nah, mari kita coba cari yang mengandung informing preference. Nah, what about going to the Marina Beach? Nah, bagaimana kalau kita pergi ke Pantai Marina? Nah, ini adalah informing preference. Kemudian selanjutnya adalah I would rather. Nah, ini dia. I would rather. Kemudian I prefer. Jelas ya. Kemudian I would prefer lagi. Kemudian I would prefer to do something ya. Kemudian I would prefer lagi. Nah, ini rangkaian ya. Satu kalimat ini adalah rangkaian ya. Jadi I would prefer to do something different this time, and I would rather not go anywhere. Nah, itu satu kesatuan. Kemudian
Outrider go by bus. Ini juga termasuk informing preference ya. Jadi ada berapa ini? Apakah ada lagi? I would prefer somewhere quiet. Ya. Ya, udah semua ya. Informing preference ini ada yang kata kuncinya ada outrider, prefer. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini juga termasuk informing preference. Oke, let's continue to next page. On page 62 on activity 6. Read about Tom and Nora experience joining a night tour of 10 November Museum. Nah, ini silahkan kalian baca sendiri ya. Di sini ada, saya translate aja, setidaknya bisa membantu kalian dalam menerjemahkan. Setelah perdebatan panjang mengenai after a long argument about where to go the weekend. Jadi setelah perdebatan panjang bagaimana merencanakan untuk mengisi liburan, kami akhirnya memutuskan untuk bergabung ke tur malam ya, wisata malam pada Museum 10 November. Kita datang sekitar jam 7 sore dan membeli tiket yang di situ sangat murah sekali ya, sekitar 5.000 untuk setiap orangnya. Museum berlokasi di Komplek Monumen Tugu Pahlawan. Kesan saya pertama ketika saya melihat museum sangat takjub. Mengapa? It was so slow. Sangat takjub, sehingga mengakibatkan kita mungkin ya berjalannya menjadi sangat pelan. Sangat takjub mengapa bangunannya begitu rendah. Bangunannya terdiri dari 7 meter di bawah dari ketinggian tanah. Kemudian museum itu dibangun lebih rendah dibandingkan monumen ya, supaya tidak menghalangi pemandangan monumen. Jelas Nora, dia sangat suka museum sehingga dia mengetahui Museum Surabaya lebih banyak dibandingkan saya. I ini refers to the writer ya, jadi merujuk ke si penulis. Pada lantai 1 kami menemukan berbagai diorama dan juga patung yang menggambarkan perjuangan rakyat Surabaya melawan tentara Inggris. Kita juga diperdengarkan rekaman orasi Bung Tomo di lantai ini. Jadi pada ruangan itu maksudnya. Pidato tersebut berhasil mengunggah semangat ya, inspiring the spirit ya, mengunggah semangat rakyat Surabaya, pejuang Surabaya untuk bertempur melawan sekutu. Di sini saya mendengarkan jargon merdeka atau mati yang diteriakan oleh Bung Tomo. Jargon ini membuat bulu kuduk saya merinding. Jadi goosebump. Jadi merindingnya bukan karena takut ya. Mungkin merindingnya karena terharu. Kemudian berjalan pada lantai kedua kami menemukan beberapa peninggalan senjata, several relics of weapon. Weapon itu senjata, relik peninggalan ya, yang digunakan perang pada masa itu, mulai dari senjata laras panjang, pistol, keris sampai dengan pisau. Di samping menikmati pajangan benda-benda nyata, kita juga melihat dokumen sejarah yang ditampilkan dengan teknologi hologram.
Di bagian luar kami di bagian luar ya, di sebelah right itu kanan ya, di sebelah kanan monumen Tugu Pahlawan kita menemukan Tugu Makam Pahlawan Tak Dikenal. Monumen ini dibangun untuk mengenang, commemorate itu mengenang ya, pengorbanan ribuan pahlawan dan warga sipil yang meninggal selama perang 10 November. Malam ini menjadi sangat spesial karena kami tidak hanya menikmati museum, koleksi museum ya, tetapi juga pertunjukan teater Perang Surabaya. Pada akhir pertunjukan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. It was so touching, itu berarti sungguh sangat menyentuh ya. Oke, kita langsung ke activity 7. Complete the sentence in part A with the one in part B. Jadi pada dasarnya kita menjodohkan yang A ini dengan yang bagian B ini. Jadi mudah ya. Nora could convince Tom to visit a museum. So Nora memutuskan mengajak Tom untuk mengunjungi museum. Sehingga they went to 10 November Museum. Yeah. And then number 2, the museum was built 7 meters below the land level because, nah ini jelas ya tadi, museum dibangun 7 meter di bawah permukaan tanah karena agar bisa melihat monumen atau agar tidak menghalangi pandangan monumen ya. Because ya benar, it might block the view to the monument. Jadi agar tidak menghalangi pandangan monumen. Number 3, the November 10 war killed plenty of unidentified heroes and civilians. So peperangan 10 November membunuh tidak sedikit pahlawan maupun rakyat sipil yang tidak dikenal. So, sebuah monumen dibangun untuk mengenang pengorbanan mereka. So, a monument was built to commemorate their sacrifice. And then, number 4, Tom got goosebumps when Tom itu merinding karena apa? When he heard Bung Tomo cry, merdeka atau mati. Sebenarnya bukan cry ya, Bung Tomo tidak menangis. Bung Tomo itu meneriakan malahan. Dia sebagai seorang orator yang ulung, ini lebih tepatnya bukan bukan tangisan Bung Tomo ini sebenarnya, tapi teriakan atau motivasi Bung Tomo kepada rakyat Surabaya. Pekiknya, jadi memekik merdeka atau mati, seperti itu. Lebih tepatnya itu ya. Nah, namun jawabannya adalah yang ini, karena dia merinding ketika dia mendengar Bung Tomo's cry, merdeka atau mati. And then number 5, Tom and Nora sang Indonesia Raya after. Nah, after apa? After setelah teater, melihat pertunjukan teater. Nah, after the theatrical presentations of the Battle of Surabaya ended. Seperti itu. Oke, clear ya. Let's continue to activity 8. Complete the crossword puzzle with English word you can find in the text. Nah, nomor 1 ya. Merinding. Walah, ini cuman apa, mengartikan ya sebenarnya ya. Oke.
Let's do it. Across, mendatar ya. Merinding means goosebump. Goosebump. Nah, ini sebenarnya salah satu novel Pak Jul itu waktu masa kecilnya, waktu SMP itu suka sekali membaca novel goosebump. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Itu biasanya rata-rata novel yang merinding, membuat merinding karena rata-rata horor ya. Itu kalau cari di toko online itu sekarang udah sedikit sekali peminatnya. Bukan sedikit sekali ya, sudah tidak diproduksi lagi. Jadi rata-rata itu buku-buku bekas, tapi masih mahal kok, sekitar 10.000 atau 20.000. Goosebump itu masih ingat, itu penulisnya adalah R.L. Stine. R.L. Stine. Jadi Pak Jul itu dulu waktu SMP suka sekali baca ini, Goosebump-nya R.L. Stine ini. Novel, tapi novelnya tidak tebal banget, novel cerita, rata-rata cerita horor ya. Ini Goosebump. Terus nomor 5, peninggalan itu jelas relik ya, relik di teks ada. Kemudian patung jelas statue. Pertunjukan drama jelas theatrical. Kemudian ini yang across ya, yang mendatar, theatrical. Kemudian yang down, tugu itu jelas monument. Kemudian pengorbanan, sacrifice. Pertempuran itu jelas war ya, tapi bisa war, bisa battle. Ini Pak Jul tidak lihat kotaknya ya. Kalau pertempuran jelas battle atau war. Ini kalian sesuaikan apakah kotaknya cocok atau tidak. Kemudian kalau pekik itu adalah cry. Oh, Pak Jul habis lihat kamus, kalau ternyata pekik itu juga cry itu biasanya kan menangis ya, artinya mengandung arti menangis. Nah, namun dalam kalimat di paragraf ini mengandung maksud pekik. Jadi cry itu bisa kemungkinan besar kalau misalkan di konteksnya bayi mungkin menjerit ya, bisa juga ya seperti itu. Jadi lagi-lagi kalau di dalam bahasa Inggris kita untuk mengartikan kita tidak perlu saklek. Saklek itu istilahnya harus sama persis dengan artinya. Kalau cry menangis kan tidak cocok ditempatkan saat Bung Tomo menangisi kata merdeka atau mati, atau berkata sambil menangis merdeka atau mati, kan tidak cocok. Nah, lebih cocoknya adalah Bung Tomo memekikkan, meneriakkan, menggelorakan dengan kata merdeka atau mati. Seperti itu. Okay, let's continue to activity 9. Choose 5 words from activity 8 and make sentence using each word. For example, battle. Semarang is popular for the 5-day battle of Semarang. Nah, ini coba ya. Misalkan tadi ada kata monumen. Nah, saya mau pakai monumen. The National Monument. The National Monument was built in Jakarta. Nah, kalian mesti tahu ya, the National Monument itu adalah Monas, monumen nasional. Nah, ini kata yang kita gunakan adalah monumen.
Okay, for the next example, Indonesian heroes sacrifice. Nah, ini kata-katanya adalah sacrifice their life, their life for Indonesia independency, ya, independency itu maksudnya kemerdekaan. Jadi pahlawan Indonesia mengorbankan jiwanya, their life, jiwanya untuk kemerdekaan Indonesia. Contoh ketiga, ya, ini tadi kata yang digunakan adalah sacrifice, ya. Contohnya pakai yang peki tadi, ya. Bung Tomos cry merdeka atau mati is very popular to rise our spirit. Nah, maksudnya ada Bung Tomo memekikkan merdeka atau mati, atau pekik Bung Tomo yang berbunyi merdeka atau mati sangat populer, sangat terkenal untuk meningkatkan semangat kita. Seperti itu. Kemudian contoh lain lagi, ini tadi cry, ya. Yang keempat, misal we really enjoy the theatrical presentation about the Battle of Surabaya. Nah, seperti ini. Nah, kata yang digunakan apa? The theatrical, ya, atau theatrical. Sampai belibet lidahnya. Oke, gitu. Saya rasa cukup, ya. Kita sudah mengulas sampai dengan activity 9. Untuk selanjutnya, untuk let's practice maupun nanti critical things, kita bisa bahas pada video selanjutnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.